Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Andai kata kita dipuji, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bukan milik kita sama sekali. Itu semuanya milik Allah, sehingga kita ketika ada yang memujinya, kita ucapkan alhamdulillah, karena bukan sama sekali milik kita. Semua yang dilihat oleh manusia terhadap kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kekuasaan Allah, semua titipan dari Allah, sehingga kita tidak layak untuk dipuji. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita, ada yang mengatakan rajin sholat, rajin sedekah. Itu yang memberikan petunjuk juga Allah, yang memberikan gerakan juga Allah, yang memberikan rezeki untuk sedekah juga Allah, dan menggerakkan sedekah juga Allah. Yang ketika kita, anak kita baik, anak kita soleh, itu Allah yang mensolehkannya. Suami kita baik, istri kita baik, itu Allah yang memperbaikinya dan menuntunnya. Sehingga kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak layak sama sekali kita untuk dipuji, sahabat. Maka orang yang ikhlas itu tidak akan pernah berhenti andai kata dicaci dalam berbuat baik, dan tidak akan membangga diri ketika ketika dipuji, karena semuanya dari Allah, milik Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin kita Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang sangat baik, sangat mulia, sangat luar biasa, sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita, perhatiannya luar biasa kepada kita, sehingga pantas kita malam hari ini dan setiap hari kita lantunkan sholawat dalam hati ataupun diucapkan. Yang malam hari ini saya kira butuh orang, semua orang butuh rezeki. Ada yang sedang sempit rezekinya, dililit hutang, kemudian dalam kesulitan. Maka kajian yang malam hari ini sangat penting, sangat perlu. Silahkan di-sharekan supaya semakin banyak lagi yang gabung dengan kita dan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Sebelumnya, mari kita bersholawat untuk mengundang rahmat, cinta Allah, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mohon maaf. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
asyraqal badru alaina fatafat minul buduru misla husnik ma ra'ayna kuntu ya wajah sururi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki adalah sesuatu yang dicari-cari. Bahkan ada yang mencari rizki itu pagi, siang, sore, malam, waktu, tenaga semua dihabiskan untuk mencari rizki. Dan beruntunglah ketika yang dicari rizki itu rizki akhirat, karena hanya yang membahagiakan adalah ketika mencari rizki akhirat. Merugi dan celakalah yang hanya mengejar rizki dunia, karena akan gelisah, akan kecewa. Pada saat mencarinya akan gelisah, kecewa, was-was, takut. Ketika sedang proses mencarinya, gelisah, takut, khawatir diambil orang. Ketika sudah dapatnya, akan sombong, takabur, lalai kepada Allah. Itu kalau kita mencari rizki, rizki hanya niatnya rizki dunia saja, sholat ditinggal, persaudaraan dihilangkan, kepada Allah lupa. Nah, tetapi bahagialah, beruntunglah bagi orang yang dicarinya adalah rizki akhirat. Rizki akhirat itu bukan semata-mata mencari akhirat, sholat terus, tahajud terus, kemudian hari-harinya terus di masjid, sedangkan anak istrinya, sedangkan kebutuhan rumah tangganya tidak diurus. Itu pun Allah tidak suka. Makanya dicontohkan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah dibagi waktunya, hidupnya dalam waktu dengan tiga. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk dirinya, yang ketiga untuk umat. Nah, untuk dirinya termasuk berdagang, berniaga, mencari rizki dunia. Tetapi orang yang bahagia itu mencari rizkinya akhirat. Ketika dia sedang ikhtiar berdagang, niatnya lurus karena Allah, dapat pahala. Ketika kita sedang berikhtiarnya, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak sikut kanan sikut kiri, dan tidak takut diambil rezekinya oleh orang lain. Dan ketika sudah mendapatkan rezekinya, diberikan oleh Allah, merasakan, oh ini bukan karena saya yang hebat, tapi karena Allah memberikan kepada saya sebagai ujian, sebagai titipan saja. Sehingga rezeki yang ada itu dia akan gunakan untuk membeli surganya Allah. Supaya Allah suka bagaimana? Niatnya gimana supaya Allah suka? Prosesnya gimana supaya Allah suka? Ketika mendapatkan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, bagaimana supaya Allah suka? Dan ketika mendapatkan hasil, bagaimana supaya Allah suka? Dan apa yang dilakukan, kemanakan rezeki tersebut supaya Allah suka? Kita gunakan rezeki itu, satu untuk umat, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk pribadi. Semuanya
tiga-tiganya bisa mendapatkan pahala di surga. Yang pertama, untuk keluarga. Kita gunakan rezeki kita, uang kita untuk menyekolahkan anak, untuk memesantrenkan anak. Itu menjadi amal pahala akhirat. Kita gunakan untuk memberikan ke orang tua, kepada istri, kepada anak, memberikan makan beras, maksudnya membeli beras, kemudian kebutuhan sehari-hari, menafkahi keluarga. Itu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal akhirat, sahabat. Kemudian uang yang kita gunakan untuk memberikan kepada fakir miskin, untuk berdakwah, untuk apapun yang disukai sama Allah fisabilillah, itu akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita gunakan uang itu untuk apa? Untuk umat, untuk menyelesaikan hutang, untuk menyiapkan kendaraan, untuk menyiapkan tempat tinggal. Itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sia-sia selama niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita harus paham dan harus tahu bahwa kalau kita bilang rezeki, yang terbayang sama kita harta, uang, mobil, rumah. Ternyata tidak, sahabatku. Rezeki itu besar, luas. Rezeki itu sahabat yang baik, itu rezeki yang senantiasa membuat kita dekat kepada Allah. Itu adalah rezeki. Kita punya teman, itu rezeki. Punya kendaraan yang bisa diajak kebaikan, itu rezeki. Kesehatan, itu rezeki. Kesembuhan dari penyakit, itu rezeki. Punya rumah tangga yang baik, itu rezeki. Punya tetangga yang baik juga rezeki. Punya komunitas yang baik juga rezeki. Bisa senyum kita rezeki, bisa sholat kita rezeki, bisa zikir kita rezeki. Kemudian bisa bertatap muka seperti ini di media sosial juga rezeki dari Allah. Kita senang terhadap bacaan Al-Quran, itu rezeki. Kita senang terhadap zikir juga rezeki. Banyak sekali rezeki yang luar biasa dari Allah. Cuman orang, jabatan juga rezeki. Tetapi harta, jabatan, gelar, kemudian rupa yang elok, kendaraan, semuanya itu adalah baru ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji diri kita, apakah kita dengan ujian tersebut semakin dekat kepada Allah ataukah semakin kufur kepada Allah, bersyukur atau kufur. Bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Siti Khadijah, kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kepada sahabat Umar bin Khattab, kepada sahabat Utsman bin Affan. Beliau-beliau itu orang-orang kaya luar biasa, tapi kekayaannya dipegang di tangan, kemudian dipakai untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam kesembuhan, kesulitan dalam menjalin rumah tangga, rizki-rizki yang tadi Allah melalui Rasulnya memberikan isyarat kepada kita. Andai kata kita ingin membeli rizki-rizki tersebut, maka banyak sekali caranya. Kita akan sampaikan dua caranya di sini yang sudah terbukti oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para orang soleh, para orang kaya yang beriman. Sudah dibuktikan oleh beliau, yaitu semuanya pasti sudah pernah mendengar, tapi mudah-mudahan bisa melakukannya. Yaitu bacaannya apa dan waktunya. Ini diijazahkan oleh para guru
Jadi yang dibaca itu ayat surat apa, ayat berapa, dan kapan waktunya yang diijazahkan yang paling tepat menurut para guru tersebut. Sahabat, kata Rasulullah SAW, yang membaca surat ini, ayat ini akan dijauhkan dari kefakiran dan akan diberikan rezeki yang melimpah berkah dan akan dilunaskan, dibantu lunas hutang. Tetapi jangan sampai lupa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak cukup kita berdoa aja, tetap kita harus ikhtiar maksimal, harus berdagang, berbisnis, bekerja sambil menjalankan secara hakikatnya. Secara vertikalnya kita lakukan ini, secara horizontalnya kita lakukan ikhtiar maksimal. Di dalam surat Al-Imran ayat 26-27 menurut baginda Rasulullah SAW, yuk kita hafalkan bersama-sama. Saya bacakan supaya panjang pendeknya betul dan supaya orang membaca Al-Quran dengan melihat, dengan tidak melihat, pahalanya lebih banyak yang sambil melihat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 2627. Mana tadi ya, lupa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sahabat-sahabat, kita sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan, yang mengangkat seseorang, yang menjatuhkan seseorang. Wa tu'izzu man tasha', Allah yang mengangkatnya. Wa tudhillu man tasha', Allah yang menjatuhkannya. Biyadikal khair, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa, kuasa atas segala sesuatu.
Allah mampu menurunkan hujan tanpa memberikan air tanpa hujan. Allah mampu memberikan kekayaan tanpa ikhtiar. Allah mampu membuat kita melihat tanpa mata. Allah mampu membuat kita bisa mendengar tanpa adanya telinga, Masya Allah. Dan Allah mampu memindahkan kita dari sini ke tempat yang jauh di kampung sana tanpa kita harus berjalan. Seperti Rasulullah diperjalankan dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah yang menjalankannya pada saat Isra Mi'raj. Kemudian sahabat-sahabat, di sini tadi disebutkan tulijul laila fin nahar, Allah memasukkan malam ke dalam siang, Allah memasukkan siang ke dalam malam. Allah memasukkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya, dan Allah memberikan rezeki bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Masya Allah. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas, unlimited. Masya Allah. Sahabat-sahabat jangan dimuliakan Allah, harus ada keyakinan kita di dalam hal ini. Rizki tadi bukan hanya cuman uang, kesehatan, kesembuhan. Allah mampu menyembuhkan tanpa harus ada obat. Allah mampu menyembuhkan tanpa harus ada terapis, dokter, herbalis, tabib dan lain sebagainya. Sangat mampu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita wajib ikhtiar dan berdoa, sahabatku, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan waktunya yang paling bagus dibacakan ayat ini, sahabat? Menurut ijazah dari guru, yaitu pada saat habis sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat qobla subuh. Jadi habis, sebelum kita sholat subuh, kita sholat 2 rakaat yang namanya sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh kita bacakan ayat tadi, ayat surat Al-Imran ayat 26-27 sebanyak-banyaknya. Mau 5, mau 1, mau 10 silakan, mau 100 silakan. Semakin banyak hutang kita bacakan, semakin banyak mohon kepada Allah. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tulijun nahara fil lail wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, mohon kepada Allah pada saat habis sholat qobliyah subuh menjelang sholat subuh. Kenapa di situ? Kata guru kami adalah sholat fajar 2 rakaat dan sholat witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah ini, yaitu sholat witir dan sholat fajar. Kemudian faedah atau manfaat atau fadilah sholat fajar sama-sama kita tahu, yaitu kalau dilakukan oleh kita sholat 2 rakaat saja sebelum sholat subuh, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Kita bisa bayangkan langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Di dalam antara langit dan bumi makhluk-makhluk Allah, ada istana yang megah, ada lautan, ada kendaraan, ada hewan, ada binatang, ada pohon-pohon, ada burung-burung, ada oksigen, ada segala macam di antara langit dan bumi itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sholat 2 rakaat lebih baik dibandingkan, lebih berharga dibandingkan
dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin dunia dan seluruh isinya, ingin dimudahkan rezeki kita, ikhtiar kita, bisnis kita, ingin disembuhkan dari penyakit kita, maka kita sholat subuh, sholat fajar 2 rakaat, kemudian baca surat yang tadi, ayat yang tadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya bighairi hisab. Wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat berikutnya, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kita bacakan ayat tersebut. Ketika kita sedang banyak hutang, hafal ayat ini. Ketika udah gak punya hutang, sudah jarang dibaca lagi. Itulah manusia, Masya Allah. Maka kita terjepit ekonomi itu penting dalam hidup, karena pada saat kita terpepet, terjepit, maka kita akan, yang tadinya gak hafal jadi hafal, yang tadinya jauh dari Allah jadi dekat ke Allah, yang tadinya gak bangun subuh jadi bangun subuh. Ketika kita punya uang, gak punya hutang, subuh juga kesiangan. Yang paling luar biasa merugi dan celakanya adalah sudah mah banyak hutang, subuh ketinggalan, bahkan tidak subuh. Masya Allah, itu mah akhirat hilang, dunia hilang. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidur sesudah subuh dan tidur sesudah asar, itu akan dijauhkan dari rezeki. Rezeki yang banyak tadi itu akan dijauhkan sama Allah. Kesembuhan jauh, kesehatan jauh, rezeki jauh, ya kan? Kalau kita tidur habis subuh, maka kita usahakan jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar. Habis subuh kita duduk kemudian mengingat Allah, berzikir. Apalagi yang sedang punya hutang, sedang pusing mikirin angsuran, cicilan, saya rasakan. Dan ayat ini sudah dilakukan oleh para nabi, para ulama. Saya pribadi pun sama, dengan hutang yang begitu banyak waktu itu. Kemudian kita ikhtiar, rezeki kita lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan rezeki bukan hanya uang. Yang saya sampaikan tadi, kita minta kesehatan. Dan rezeki yang paling indah adalah ketika kita merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya sholawat. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang luar biasa tersebut, sahabat. Nah, kata Rasulullah SAW, gimana ya Rasulullah andai kata kita kesiangan subuhnya? Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya Bukhari dan Muslim, di dalam hadis Muslim menyatakan bahwa kata Rasulullah SAW, andai kata kalian kesiangan sholat subuhnya atau lupa sholat subuh atau sholat yang lainnya, kesiangan atau lupa atau lalai saking sibuknya, jam berapa aja ingatnya langsung sholat subuh, langsung sholat fardu. Misalkan kita ketiduran, bangun-bangun jam 8 pagi, sholat subuh jangan ditinggalkan. Kata Rasulullah SAW, segera laksanakan sholat subuh itu walaupun jam 8 pagi. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Karena kebanyakan kita ketika bangun misalkan, kesiangan jam berapa ini, udah jam 7, nggak sholat. Nggak boleh meninggalkan sholat sengaja, itu dahsyat hukumnya.
Jadi kata Rasulullah SAW, ketika kita bangun kesiangan, ketiduran, mau sholat apapun, ketiduran, kemudian begitu bangun lihat jam, langsung ambil air wudhu, kemudian langsung sholat. Dan kalau sholat misalkan jam 8 pagi kebangun, waduh jam 8 ini belum sholat subuh, langsung wudhu, kemudian langsung kita sholat qobliyah subuh. Bukan kata saya, kata Rasulullah, supaya masih mendapatkan pahala dunia seluruh isinya. Habis qobliyah, kemudian baca ayat yang tadi, barang 1 atau 3 ayat, karena udah kepepet, baru kita sholat subuh, walaupun jam 8 pagi, walaupun jam 9. Itulah keringanan dari Allah dan Rasulnya. Tapi jangan disengaja, ya, jangan disengaja. Kalau disengaja, udah jam 5 ini nanti tidur lagi, tahu-tahu jam 9, nah itu kena dosa. Tapi tetap lakukan sholat subuh itu, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Mari kita sama-sama mulai besok, mulai nanti malam, minta tolong sama Allah. Tidurnya kita jam 9, jam 10. Jam 10 kita udah tidur, matikan handphone, agar ya Allah bangunkan hamba jam 3. Jam 3 dibangunkan. Kenapa jam 3? Supaya dari jam 3 ke subuh itu enggak terlalu lama. Kita jam 3 kita wudhu, kita sholat taubat, kita sholat tahajud 2 rakaat minimal ya, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat, kemudian kita baca ayat yang tadi, kemudian kita baca juga untuk dimudahkan, diberkahi, dilimpahkan rezeki kita, usaha kita. Selain ayat surat Al-Imran ayat 2627, juga kita memperbanyak baca Asmaul Husna, Ya Fatahu Ya Razak, Ya Fatahu Ya Razak, Ya Fatahu Ya Razak. Wahai Allah yang pembuka rizki, wahai Allah pembuka rizki, wahai Allah pembuka rizki. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak sekali cara-cara untuk membuka rizki selain 2 ini. Ini baru 2, padahal banyak, ada sholat duha, ada sedekah, ada banyak ya. Nih malam ini kita hanya 2 yang sudah dibuktikan oleh para ulama, oleh para guru, oleh saya pribadi. Mari kita sama-sama buktikan, mari sama-sama kita yakin kepada Allah. Karena sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, kemudian sholat malam itu disaksikan oleh para malaikat. Dan saya ulang lagi bahwa siapa di rumahnya yang tahajud, maka rumahnya akan terlihat oleh malaikat di atas langit sana. Di langit sana akan terlihat bercahaya sangat cerah. Rumah yang ada yang sholat tahajud bangun malam, sholat taubat, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat witir, maka rumah kita akan bercahaya, dilihat oleh langit, oleh para malaikat dari langit ke-7. Sehingga kita sholat tahajud akan ditemani oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk menemani orang yang sholat tahajud. Sholat tahajud itu subhanallah, ketika kita minta ampun, kata Allah pasti diampuni. Kalau kita minta sembuh pasti disembuhkan. Kalau kita minta rezeki pasti diberikan. Kalau minta pertolongan pasti diberikan pertolongan oleh Allah. Siapa yang yakin kepada Allah, mari kita lakukan, saling mengingatkan. Saya ada sebuah grup di situ, ada grup keluarga saling mengingatkan, menelepon, WA, bangun malam. Kadang-kadang ada yang ketinggalan setengah 4, nggak apa-apa, setengah 4 kita sholat, bangun, mohon ampun sama Allah, mohon kepada Allah. Nah, supaya jam setengah 5 itu sudah sholat subuh. Jadi duduknya nggak terlalu lama. Kita latihan dulu 1 jam kita duduk, kemudian kita sholat subuh ya. Kalau dekat di masjid lebih afdol untuk laki-laki, untuk ibu-ibu di rumah saja. Bagusnya lagi pada saat mau sholat tahajud kita bangunkan suami kita, bangunkan istri kita ya, biar sama-sama bersujud kepada Allah di tengah malam. Kemudian
disatukan hati kita nanti. Minta kepada Allah anak-anak kita supaya dibikin taat oleh Allah, dan kita minta diistiqomahkan. Kita minta iman dan minta istiqomah. Yang mahal dan susah itu istiqomah dalam iman, sahabatku. Orang yang mendapatkan hidayah menjadi Islam itu banyak, tetapi mempertahankan dan istiqomah di dalam Islam malah banyak yang kembali lagi kepada kekafiran. Habis Islam kemudian beriman. Orang yang beriman itu banyak, tetapi yang istiqomah dalam imannya itu sedikit. Sehingga kita minta kepada Allah, Allahumma, ya Allah, jangan kau cabut lagi hidayah iman ini, sesudah kau berikan hidayah dan iman kepada hamba. Kita mohon kepada Allah, Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua hal yang bisa kita sharekan. Mudah-mudahan ini disukai oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi bekal kita mulai nanti malam hari. Ya, kalau bisa, kalau bagusnya lagi ikuti komunitas yang komunitas bangun sepertiga malam. Komunitas bangun sepertiga malam, dan ketika selain zikir, selain sholawat, selain istighfar, sebelum subuh kita sambil baca Al-Quran. 1 hurufnya dibalas 10 kebaikan. Kalau 10 huruf dibalas 100 kebaikan. Kalau 100 huruf dibalas 1000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tidak bisa menjawab dengan komentar satu persatu. Salam sahabat-sahabat, tapi saya bisa sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Dan ada Ibu Komisah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Maya Syari dari Cianjur, barokallah. Baru 2 hari anak meninggal, mohon doanya. Yuk kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anaknya itu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, andai kata surat Al-Fatihah ini mendapatkan pahala, maka mudah-mudahan Allah sampaikan, Allah berikan, Allah hadiahkan, Allah berikan kepada anak tersebut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kita mendoakan orang yang sudah wafat? Karena kita diajarkan oleh Rasulullah, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan ampuni dosa kami, seluruh muslimin, seluruh muslimat yang masih hidup walaupun dan yang sudah wafat. Jadi yang sudah wafat kita selalu didoakan pada saat khutbah, pada saat kita habis sholat, kita doakan sahabatku. Allah yang menyampaikan, tapi bukan Al-Fatihah hanya langsung nyampe kepada yang ahli kubur, enggak. Kita baca Al-Fatihah kan tadi 1 hurufnya dapat berapa? 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 19 huruf. Kalikan 10, 190 huruf. 190 kebaikan. Nah, kalau Al-Fatihah berapa huruf? Dikalikan, misalkan ada 1000 kebaikan, 1000 pahala. Ya Allah, kalau saya dapat 1000 pahala, saya akan hadiahkan kepada beliau yang sudah di alam barzah, karena beliau sudah nggak bisa lagi ya Allah baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Gitu mintanya sama Allah. Yang mengikuti yang tidak bisa disampai, nggak usah. Kalau saya mengikuti yang sampai, karena Rasulullah menyampaikan seperti itu, para ulama-ulama juga sama seperti itu. Silakan mengikuti mazhabnya masing-masing. Pada yang assalamualaikum Pekanbaru hadir, barokallah Pekanbaru. Kemudian ada Ibu Siti Maisyaro, saya malah kalau kesiangan bangun jam 7, sholatnya sholat tobat, kirain nggak boleh langsung sholat subuh. Oh Ibu sholat tobat dulu,
baru sholat subuh. Ya, sholat tobat itu boleh kapan saja. Lebih baik kalau mengikuti Rasulullah boleh itu sholat qobla subuh, langsung sholat subuh. Kalau sholat tobat bisa sesudah sholat duha, bisa sholat tobat, sebelum tidur bisa sholat tobat, pas duhur bisa sholat tobat. Sholat tobat bisa kapan saja. Ibu Ida, astagfirullah. Semoga kita bisa menahan, jangan sampai tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Bisa kita rasakan, saya pernah merasakan sahabat, ketika satu kali kita habis sholat subuh kita tidur, itu besoknya gitu lagi, kebiasaan. Nah ternyata rezeki pun memang betul semakin tidak menentu. Yang kedua, tidak produktif. Dan yang ketiga, kalau kita tidur habis subuh, saya rasakan itu dulu dari jam 7 sampai ke jam 11 itu tahu-tahu udah jam 11. Jadi waktu terlampau cepat. Tapi kita kalau bangunnya dari jam 3 bangun, nggak tidur lagi tuh sampai sholat subuh, sampai sholat isyraq jam 6 sholat isyraq, sampai sholat duha itu dari jam 6, dari jam 5 sampai jam 7 itu masya Allah terlampau lama. Terasanya lama, bisa banyak yang dikerjakan, pegang laptop, nyapu, kemudian apa bisa dilakukan, kok masih jam 8 aja, terasa lama sahabat. Dan efektivitas daripada kita aktivitas siangnya menjadi produktif kalau kita bangunnya dari jam 3. Bahkan kalau ibu saya selalu jam 3 itu sebelum sholat malam beliau pasti mandi, masya Allah. Kalau saya belum sanggup tuh, beberapa kali saya nyoba itu kedinginan. Nah gitu sahabat. Ya, kemudian ada Ibu Yar, Ibu Fungi, terima kasih ilmunya, masya Allah, barakallah. Kemudian ada Ibu Fungi, alhamdulillah sudah mengamalkan surat Al-Imran 2627, tapi bukan di waktu fajar, mungkin karena waktunya belum tepat, jadi masih belum sempurna. Tapi alhamdulillah selalu Allah mudahkan hari-harinya, alhamdulillah. Bu Pina, assalamualaikum. Kak Asep, Karawang selalu hadir, masya Allah. Ibu Gania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa nyimak, semoga selalu sehat supaya selalu bisa memberi tausiah. Insya Allah doakan saya sehat, panjang umur dalam saat, sehat alafiat, dan sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan juga diberikan panjang umur dalam taat dan sehat walafiat. Pak Yakub Messi, Ibu Mami Dinda, ada Ibu Yatrizal, Bapak Yariza, assalamualaikum dari Padang, masya Allah, ikut nyimak, barakallah. Dari Cilegon Ibu Laura, Pak Ali Syafrudin, assalamualaikum. Palembang hadir sudah di Masjid Al-Imtiaz untuk SLC, masya Allah sudah sampai. Saya besok baru berangkat jam 10, insya Allah besok insya Allah berjumpa Pak Ali ya di Pondok Pesantren Darul Ulum. Kita SLC Spiritual Leadership Camp I'tikaf 4 hari 3 malam di masjid. Jadi sekaligus teman-teman sahabat-sahabat 4 hari 3 malam, Kamis maghrib ya mulai di off handphone, Kamis Jumat Sabtu Ahad pagi, 4 hari 3 malam tidak ada live, tidak ada status, dan mati handphonenya. Kita matikan, disimpan di tas supaya refresh hanya aku dan Allah. Jadi pagi, siang, sore, malam di situ mendekatkan diri, menguatkan iman kita. Dan selama 3 minggu di sini memikirkan duniawi dan di sana mikirkan akhirat terus gitu, seperti itu. Mengecas ya. Ada Pak Sunadi, assalamualaikum, saya dari Langansari. Wah, Langansari itu kan di sesudah Banjar ya. Bu Ratu, ada Pak Ibu Sofa Marwah, Tangerang Selatan hadir siap belajar Kang Asep, masya Allah, alhamdulillah. Ibu Diana, Bunda Nurjana, Pak Imam Santoso dari Lampung, ada Ibu Faridah, barakallah, ada Ibu Khadijah, Ibu Sofa, Ibu Pak Dadang Ciputat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah,
Bapak M Nur Arif barakallah wa barakallahu fik. Bapak M Nawawi, assalamualaikum Kang Asep, alhamdulillah selalu hadir, masya Allah. Pak Edi Kusnadi barakallah. Pak Johairi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Herik, assalamualaikum Cipanas, hadir masih menyimak barakallah. Pak Ebon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizal, Kang di Cianjur, masya Allah barakallah. Ibu Erlina, ada Ibu Biasara, ada Ibu Indrawati, waalaikumsalam dari Pekanbaru. Bapak M Hijazi barakallah dari Jambi. Ibu Indrawati, Pak Puji, Ibu Puji, Bunda Chandra, assalamualaikum. Purwakarta, waalaikumsalam. Purwakarta hadir. Syarifah Ramawati, Ibu Hartuti, Sulawesi Selatan, waalaikumsalam. Ibu Yulia Fatma, Cibubur, waalaikumsalam. Ibu Mahtari, assalamualaikum Kang Asep, Cidolog selalu hadir untuk bersolawat, masya Allah barakallah. Cidolog tetangga desa saya. Ibu Tri, Ibu Riri Baturaja hadir. Bapak Budi Gunawan barakallah dari Depok, masya Allah. Pak Wildan, assalamualaikum Wildan hadir Jatinangor. Usia 9 bulan sering serangan cemas, badan jadi kurus, solusinya apa? Bangun malam jam 3 dan berserah diri sama Allah. Ikutin YouTube saya di Asep Bruder Channel, udah jelas di situ banyaknya. Di sini nggak ngomongin penyakit Pak, nggak ngomongin psikosomatis. Di situ ada 350 lebih video tentang psikosomatis. Ya silahkan diikutin Asep Bruder Channel YouTube-nya. Pak Budi Gunawan Depok hadir, guru Asep Bruder, masya Allah. Ida Sida, waalaikumsalam. Ibu Nyai, assalamualaikum Kang Asep. Anis Ngawi hadir dari Ngawi, semangat selalu memperbaiki diri, baik, masya Allah. Kang Iman Abdullah, assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Barakallah Kang Iman, mudah-mudahan diberkahi rezekinya. Ini teman saya di kampung, wah, teman SD sampai sekarang, barakallah. Ibu Ida, Ibu Sri, kemudian ada Ibu Lisna dari Bandung, waalaikumsalam. Pak Iwan Setiawan, waalaikumsalam. Murid, gak ada fotonya Pak Iwan ya. Bu Ratna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Pak Hasibuan, Bu Mimi, waalaikumsalam. Telat, gak apa-apa Ibu. Pak Wijanarto, Ibu Jenny, kalau sholat witir sebelum tidur boleh, sholat tahajud juga nggak jam 3-an Kang. Ya, yang saya pahami ya, jadi kalau sebelum tidur sholat witir, maka habis sholat tahajud nggak ada witir lagi. Bu Jenny, Ibu Ida, Pak Aan Anton, Ibu Maya Syari, barakallah. Sahabat, ada Ibu Siti, psikosomatis perlu ruqyah enggak ya? Enggak usah ruqyah, kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran sendiri. Kalau diruqyah sama orang, saya yang dapat pahala itu orang lain, yang dapat kesehatan orang lain. Yang kalau kita baca Al-Quran sendiri, yang dapat pahala kita, yang adem hatinya kita. Kalau ada sesuatu dalam diri kita, Allah sehatkan. Kalau ada jin, dikeluarkan sama Allah. Yang paling baik adalah meruqyah diri sendiri. Ruqyah itu bacaannya apa? Bacaan apa saja di Al-Quran itu ruqyah semuanya. Seperti itu. Jadi nggak harus baca ini nih. Al-Fatihah boleh, Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq, An-Nas, kemudian surat Al-Baqarah boleh. Ya, surat apa saja silakan. Itu namanya meruqyah diri sendiri, lebih afdal dibandingkan minta diruqyah sama orang. Ya, seperti itu. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan psikosomatis nggak baca Al-Quran penting ya, tapi psikosomatis perlu diperbaiki. Lihat di YouTube saya, silakan, lebih dari 350 video tentang psikosomatis, penyembuhan, pengobatan secara medis, psikologis, logika. Silakan, secara tauhid, silakan diikutin aja. Di sini bukan untuk membahas tentang penyakit. Bu Aila, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman kita, keluarga kita, anak keturunan kita dikuatkan iman Islamnya, dan mudah-mudahan diberikan kenikmatan untuk mengingat rizki-rizki yang dari Allah, sehingga kita termasuk orang yang syukur, orang yang ridho, yang ikhlas, yang tawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki melimpah, dibebaskan dari hutang-hutang kita, apalagi hutang riba, dan mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga diberikan rumah tangga yang semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita, diindahkan, dibangunkan malam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bangun malam itu adalah hidayah dari Allah. Bangun malam itu adalah hidayah dari Allah. Ada orang bangun malam tapi tidak sholat karena tidak dapat hidayah. Maka kita minta, ya Allah, mudahkan hamba dalam bangun malam dan berikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan sujud kepadamu, sholat yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan Indonesia tercinta ini Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan, dan Allah berikan pemimpin dan rakyatnya baik, dan ulamanya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang kuat imannya, kemudian kuat ekonominya, kuat amalnya, dan dikayakan iman kita, ilmu kita, amal kita, harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang seiman, sahabat-sahabat yang sevisi semisi, dan mudah-mudahan kita disembuhkan yang sedang sakit semuanya. Mudah-mudahan sakit kita menjadi caranya Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih para guru semuanya, dan kalau ada baiknya dari Allah, ada salahnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Hari besok ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad ya. Tidak ada live ya. Saya off handphonenya 4 hari 3 malam insyaallah. Besok jam 10 berangkat ke Bandung. Demikian sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.